Kalian tadi ngapain? Aku tadi sini cari makan. Ini apa ya? Ada mangga. Apain aja ya untuk jadi bahan fisik aku? Emang kamu tugas fisikanya apa? Ini tadi disuruh bikin video. Kamu kok lama banget sih tadi? Sorry, tadi abis nemenin ini. Tadi aku juga nemu mangga. Atau ini aja yang jadi bahan fisika Oh kita. ya, tadi kita juga nemu alat. Nah, alatnya itu berbasis IoT untuk mengintegrasikan perubahan suhu dan kelembapan. Oh ya, tadi juga ada sistem cloud-nya. Jadi sistem cloud itu kita bisa ngontrol dari jarak jauh, terus memantau kondisi penyimpanan secara real time di mana aja. Oh, gitu. Untuk penjelasan selanjutnya, simak di video berikut. Suhu dan kelembapan pada penyimpanan buah. Sebelum aku masuk ke materi, aku akan kenalin nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Alia Hamara Rosi Hidayah dengan NIU 544834. Yang kedua ada Agustina Damai Mukti dengan NIU 543428. Yang ketiga ada Lydia Rahmadani dengan NIU 545025. Yang keempat ada Rizky Manajwa Azahra dengan NIU 545265. Yang kelima ada Salsabila Afayu Zahra dengan NIU 544791. Yang keenam ada Anastasia Miska Andrianti dengan NIU 545191. Yang ketujuh ada Ardelvia Rafiqa Amanda dengan NIU 543299. Yang kedelapan ada Atifah Dia Khairunisa dengan NIU 543791. Yang kesembilan ada Michael Yolanda Yefta dengan NIU 543871. Yang kesepuluh ada Mutia Sofia Alhanza dengan NIU 543835. Subbab yang pertama yaitu komponen utama sistem. Komponen utama sistem terdiri dari 6 komponen. Yang pertama ada sensor DHT22, berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan di dalam ruang penyimpanan. Memiliki keuntungan akurasi tinggi dalam pengukuran suhu dan kelembapan. Yang kedua, ada thermoelectric cooler atau peltier, dengan fungsi bertindak sebagai cooler dan heater untuk mengatur suhu. Keuntungannya untuk menurunkan atau menaikkan suhu sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada ultrasonic humidifier. Fungsinya untuk mengatur kelembapan udara dalam ruang penyimpanan. Memiliki keuntungan efektif dalam menjaga kelembapan pada tingkat yang diinginkan. Yang keempat, ada heater yang berfungsi untuk mengatur suhu dengan suhu saat diperlukan. Keuntungannya membantu menjaga suhu tetap stabil, terutama saat suhu di luar sistem turun selalu rendah. Yang kelima, ada relay. Fungsinya untuk mengontrol respon dari cooler, heater, humidifier berdasarkan sinyal dari microcontroller. Keuntungannya memastikan komponen pengontrol berfungsi sesuai perintah. Yang keenam, ada Wemos Dewan Mini. Fungsinya microcontroller yang mengendalikan keseluruhan sistem. Keuntungannya menyederhanakan pemrograman dan kontrol sistem. Memasuki subbab yang kedua, yaitu fungsi alat dan cara kerja, di mana tujuan utama dari alat ini adalah untuk menjaga kondisi penyimpanan buah tetap optimal, memperlambat proses pembusukan, dan memperpanjang umur simpan buah. Cara kerjanya ada 3. Yang pertama, pengaturan set point. Microcontroller Wemos Dewan Mini mengatur suhu dan kelembapan berdasarkan set point yang ditentukan. Yang kedua, kontrol otomatis, di mana pendinginan, relay mengontrol AC atau peltier untuk menurunkan suhu sesuai kebutuhan. Ketika pemanasan, relay mengontrol heater untuk menaikkan suhu saat diperlukan. Ketika kelembapan, relay mengontrol ultrasonic humidifier untuk menjaga kelembapan. Yang ketiga, ada monitoring real time. Data dari sensor dikirim ke server cloud melalui koneksi internet untuk pemantauan real time. Data juga disimpan secara lokal jika koneksi internet terputus untuk meminimalisir kehilangan data. Subbab yang ketiga yaitu pengujian kinerja. Pengujian kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode on-off.
Set point suhu diuji pada 12 derajat Celcius, 16 derajat Celcius, dan 20 derajat Celcius dengan kelembapan konstan 90%. Pengujian ini dilakukan selama 4 hari dengan data dikirim setiap 5 menit ke server. Hasil pengujian, grafik suhu dan kelembapan menunjukkan kinerja sistem dalam mengontrol suhu dan kelembapan sesuai set point. Waktu responsnya mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai set point suhu dengan menggunakan cooler dan heater. Evaluasi kinerja, root mean square error, RMSE, dan mean absolute percentage error, MAPE, digunakan untuk mengevaluasi akurasi sistem. Selanjutnya, untuk poin yang keempat, kita akan membahas mengenai konsep fisika. Pada konsep fisika ini, kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama ada konveksi, kedua konduksi, dan ketiga transfer massa. Pertama tentang konveksi. Terjadi ketika kipas yang ada pada alat ini mengedarkan udara dingin di dalam ruang penyimpanan. Ini memastikan distribusi suhu merata sehingga suhu tidak terlalu tinggi atau rendah di titik tertentu. Kemudian yang kedua mengenai konduksi. Modul Peltier memanfaatkan prinsip konduksi ini untuk memindahkan panas. Saat arus listrik mengalir, satu sisi modul menjadi dingin dan sisi lainnya menjadi panas. Dengan kontak pada ruang penyimpanan secara langsung, modul Peltier mendinginkan udara di sekitarnya. Yang ketiga ada transfer massa. Transfer massa terjadi pada humidifier yang mengubah air menjadi uap untuk meningkatkan kelembapan udara. Ini penting untuk mencegah buah dari dehidrasi atau pembusukan karena kelembapan yang tidak stabil. Selanjutnya, untuk poin yang kelima ada termoelektrik. Pada termoelektrik ini, kita akan mempelajari bagaimana prinsip kerjanya dan juga konsep fisikanya. Pertama, membahas mengenai prinsip kerja ada efek Peltier. Adalah TEC atau Peltier modul beroperasi dengan efek Peltier, yaitu fenomena termal yang terjadi saat arus listrik mengalir melalui sambungan dua bahan semikonduktor berbeda. Ini menyebabkan perpindahan panas dari satu sisi modul ke sisi lainnya. Kemudian untuk pengendalian suhu, sisi yang satu menjadi dingin sedangkan sisi lainnya menjadi panas. Ini memungkinkan TEC untuk mendinginkan ruang dengan menyerap panas yang ada dari dalam dan melepaskannya ke lingkungan luar. Yang kedua, untuk konsep fisika, konduksi termal ini merupakan proses pemindahan panas dari sisi dingin TEC ke sisi panasnya melibatkan konduksi termal melalui bahan semikonduktor. Kemudian untuk hukum Fourier menjelaskan bagaimana panas mengalir melalui bahan dan bagaimana kecepatan aliran panas dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan konduktivitas termal material. Poin yang keenam mengenai heater dan ultrasonik. Heater atau pemanas. Prinsip kerjanya ada dua. Pertama, resistensi listrik. Heater biasanya bekerja dengan mengalirkan arus listrik melalui elemen pemanas yang memiliki resistensi tinggi. Resistensi ini menyebabkan elemen pemanas menghasilkan panas akibat efek Joule. Kedua, pemanasan ruang. Panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas akan dipancarkan ke ruang penyimpanan untuk menaikkan suhu. Untuk konsep fisika heater, pertama ada efek Joule. Merupakan konversi energi listrik menjadi energi panas saat arus listrik melewati resistensi elemen pemanas. Kedua ada konveksi. Panas yang dihasilkan oleh heater mengalir melalui udara di dalam ruang penyimpanan, memanaskan udara tersebut melalui konveksi. Kemudian untuk ultrasonic humidifier. Prinsip kerja ultrasonic humidifier ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk menghasilkan getaran yang pecah menjadi partikel air kecil. Partikel-partikel ini kemudian disebarkan ke udara sebagai kabut. Kedua, pengendalian kelembapan. Kabut yang dihasilkan menambah kelembapan udara di ruang penyimpanan, menjaga tingkat kelembapan yang diinginkan. Kemudian untuk konsep fisika ultrasonic humidifier ini ada dua juga. Yang pertama ada gelombang ultrasonik, di mana gelombang suara dengan frekuensi di atas jangkauan pendengaran manusia digunakan untuk meningkatkan partikel air. Kedua, mekanisme penyebaran. Kabut halus yang dihasilkan memanfaatkan prinsip difusi untuk menyebarkan kelembapan ke seluruh ruangan. Yang ketujuh ada pengukuran, kontrol suhu, dan kelembapan. Prinsip kerja.
Sensor DHT22. Sensor ini mengukur suhu dan kelembapan dengan mengandalkan elemen pengukur yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Pengendalian sistem. Microcontroller seperti Wemos D1 Mini memproses data dari sensor dan mengendalikan komponen seperti PEC, heater, dan humidifier untuk mencapai dan mempertahankan set point yang diinginkan. Kedua, konsep fisika. Termodinamika mengatur dan memonitor suhu melibatkan hukum-hukum termodinamika, termasuk hukum pertama termodinamika, konservasi energi, dan hukum kedua entropi. Sensor prinsip kerja. Sensor suhu dan kelembapan bekerja berdasarkan perubahan resistensi atau kapasitas material sensitif terhadap suhu dan kelembapan. Yang kedelapan, integrasi dan monitoring. Prinsip kerja. Internet of Things atau IoT, sistem menggunakan teknologi LIoT untuk mengirim data ke server cloud dan memungkinkan pemantauan serta pengendalian dari jarak jauh. Data logging dan analisis. Data suhu dan kelembapan yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk menilai kinerja sistem dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang kedua, konsep fisika. Komunikasi data. Pengiriman data melalui jaringan internet melibatkan prinsip-prinsip komunikasi data dan teknologi jaringan. Pemrosesan data. Pengolahan data dari sensor untuk pengendalian sistem memanfaatkan algoritma, kontrol, dan pemrograman. Yang kesembilan ada contoh hitungan. Soal pertama, dalam sistem penyimpanan hortikultura, suhu diatur pada 16 derajat Celcius dengan kelembapan 90%. Jika suhu awal produk 26 derajat Celcius dan sistem memerlukan waktu 4 menit untuk menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, hitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu set point. Jawaban: suhu awal 26 derajat Celcius, set point suhu 16 derajat Celcius, penurunan suhu per menit yaitu 1 derajat Celcius, selisih suhu yaitu suhu awal dikurang set point suhu, jadi 26 derajat Celcius dikurang 16 derajat Celcius menjadi 10 derajat Celcius. Kita hitung waktu yang dibutuhkan yaitu selisih suhu yaitu 10 derajat Celcius dikali dengan penurunan suhu per 4 menit, jadi 4 menit per 1 derajat Celcius atau per derajat Celcius menjadi 40 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 16 derajat Celcius adalah 40 menit. Soal yang kedua, pada uji coba penyimpanan, suhu disetel pada 12 derajat Celcius. Jika pengujian dilakukan selama 4 hari dengan pengiriman data ke server setiap 5 menit, berapa banyak data suhu yang dikirim ke server dalam 4 hari? Jawaban: jumlah menit dalam 4 hari, yaitu 4 dikali 24 jam dikali 60 menit, yaitu 5.760 menit. Data dikirim setiap 5 menit, jadi jumlah pengiriman data, yaitu 5.760 menit dibagi 5 menit, menjadi 1.152 kali. Jadi, 1.152 data suhu akan dikirim ke server dalam 4 hari. Dan bisa kita simpulkan, sistem ini adalah solusi efektif untuk pengendalian suhu dan kelembapan dalam penyimpanan buah. Dengan prinsip konveksi, konduksi, dan transfer massa, alat ini memastikan buah tetap segar lebih lama. Sistem pengendalian suhu dan kelembapan berbasis IoT ini efektif dalam menjaga kondisi penyimpanan produk hortikultura dengan menggunakan komponen-komponen seperti cooler, heater, dan humidifier. Dengan kontrol yang lebih akurat dan pemantauan real-time, sistem ini dapat mengoptimalkan umur simpan produk hortikultura dan mengurangi kerugian. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, gimana guys penjelasan dari kita? Udah paham? Paham. Dadah.